Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Frani26 Channel. Kali ini akan menayangkan dan mengupas asal-usul Kampung Naga di Tasikmalaya dan ciri khasnya yang unik dan kehidupan tradisional dengan tanpa listrik dan intervensi dari luar. Jika berkunjung ke Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, jangan lupa menyambangi kampung yang sangat terkenal dengan kearifan lokalnya. Kampung tersebut bernama Kampung Naga. Kampung ini merupakan sebuah perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam melestarikan adat leluhurnya. Adat yang dilestarikan di kampung tersebut tentunya adalah adat Sunda. Tak jauh seperti permukiman Baduy di Banten, Kampung Naga seringkali menjadi objek penelitian antropologi mengenai kehidupan masyarakat pedesaan di sana. Seperti biasa, sebelum lebih lanjut saya mohon Anda bantu subscribe, like dan komentarnya pada channel ini, Frani26 Channel, agar channel ini terus berkembang untuk menayangkan video yang lainnya yang menarik. Terima kasih dan selamat menonton. Apa arti Kampung Naga? Dalam penamaan kampungnya, tidak ada hubungannya dengan hewan mitos naga. Namun, dikutip dari pikiranrakyat.com dari Pikiran Rakyat Tasikmalaya, penamaan naga berasal dari istilah dalam bahasa Sunda yakni nagawir, yang artinya di tepi tebing yang curam. Lokasinya yang di hulu Sungai Ciwulan dan diapit perbukitan dataran tinggi dengan kemiringan 45 derajat. Kampung Naga merupakan kampung yang masih memegang adat tradisi nenek moyang mereka. Kampung ini menjadi salah satu kampung yang menolak intervensi dari pihak luar jika hal itu merusak kelestarian kampung tersebut. Geografis dan ciri khas Kampung Naga. Letak dari Kampung Naga tepatnya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Posisi kampung tersebut berada di lembah bukit, nyaris sejajar dengan aliran Sungai Ciwulan. Untuk mencapai ke Kampung Naga, jika berkendara dari Kabupaten Garut, memakan waktu sekitar 1 jam. Pembangunan rumah-rumah yang ada di Kampung Naga pun cukup unik, setiap tata letak rumah atau arsitekturnya memiliki ciri yang khas. Karena tidak ada pelang desa wisata, jika kita ingin berkunjung ke kampung tersebut, harus melapor terlebih dahulu. Jika ingin berkunjung, pengunjung harus berjalan kaki dari tempat parkir sekitar 500 meter. Jalan menuju kampung tersebut sudah ditata berupa susunan tangga, namun cukup curam. Asal mula kampung ini tidak memiliki titik terang. Tidak ada kejelasan kapan dan siapa pendiri kampung yang kuat dalam melestarikan adat istiadat budaya Sunda ini. Akan tetapi, warga Kampung Naga menyebut sejarah dari kampungnya dengan istilah Paremen Obor. Istilah yang menggunakan bahasa Sunda itu memiliki arti, paremen artinya padam atau mati, dan obor artinya penerangan atau lampu atau cahaya. Dari kedua kata tersebut, jika diterjemahkan memiliki arti, matinya penerangan. Hal tersebut selaras dengan sejarah dari kampung itu sendiri. Ketidaktahuan asal-usulnya kampungnya disebabkan oleh terbakarnya arsip mereka pada saat pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITI Kartosuwiryo. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 1956. Ketika itu, DITI menginginkan terciptanya negara Islam di Indonesia. Namun, Kampung Naga saat itu mendukung Soekarno yang kurang simpatik dengan keinginan DITI.
Akhirnya Kampung Naga dihanguskan oleh organisasi tersebut. Ada beberapa versi sejarah lain yang mengungkapkan bahwa, pada masa kewalian Syekh Syarif Hidayatullah atau dikenal dengan Sunan Gunung Jati, ada seorang abdinya yang bernama Singaparna diberi tugas untuk menyebarkan agama Islam ke wilayah barat. Kampung Naga memiliki sejarah panjang seputar kerajaan Tanah Sunda. Salah satunya adalah Raja Dipuntang yang merupakan sesepuh awal di Kampung Naga dan menurunkan Pangeran Singaparna yang menjadi panglima kerajaan Timbang Anten, dengan rajanya pada saat itu adalah Wangsa Dikarya yang kelak menjadi pemimpin di Kampung Naga yang arif dan bijaksana. Akhirnya Singaparna menelusuri setiap daerah dan sampai di daerah Neglasari yang sekarang menjadi daerah Kampung Naga. Suatu hari, Singaparna mendapat petunjuk harus bersemedi. Dalam persemediannya, ia harus mendapat petunjuk untuk mendiami satu tempat yang sekarang disebut Kampung Naga. Akan tetapi, dengan versi sejarah tersebut, masyarakat Kampung Naga tidak meyakini kebenaran tersebut, karena adanya paremen obor tadi. Masyarakat Kampung Naga dalam mempercayai makhluk halus masih dipegang kuat. Contohnya seperti adanya jurik cai, yaitu makhluk yang berada di sungai atau tempat yang ada airnya. Selain itu ada ririwa, yaitu makhluk halus yang senang mengganggu manusia di malam hari, dan kuntianak, yaitu makhluk halus berupa perempuan hamil yang meninggal dunia dan suka mengganggu wanita yang akan melahirkan. Di balik itu, seluruh masyarakat Kampung Naga mengaku beragama Islam. Pengajian untuk anak-anak hingga dewasa terus dilaksanakan dalam kampung tersebut. Akan tetapi, menurut kepercayaan masyarakat Kampung Naga, dalam rukun Islam yang kelima yaitu ibadah haji tidak perlu jauh-jauh pergi ke Tanah Suci. Cukup dengan menjalankan upacara hajat sasih yang waktunya bertepatan dengan Hari Raya Haji pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan sehari-harinya, pamali atau pantangan masih dilaksanakan dengan patuh oleh masyarakat Kampung Naga. Pamali merupakan ketentuan hukum yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh mereka yang mempercayainya. Contoh hal pamali dalam Kampung Naga adalah membangun rumah, letak, arah rumah, pakaian upacara, hingga kesenian. Jika hal tersebut berbeda dengan yang lain, maka termasuk pamali atau pantangan. Di bidang waktu, terwujud pada kepercayaan mereka ada yang disebut palintangan. Ada saat-saat tertentu yang dianggap buruk atau tabu jika melaksanakan pekerjaan atau acara penting seperti membangun rumah, perkawinan, khitanan, hingga upacara adat yang lainnya. Waktu dan harinya harus dihitung dulu sebelum dilaksanakan. Masyarakat Kampung Adat Naga pun masih tetap menjaga keaslian budaya mereka tanpa terpengaruh oleh kemajuan teknologi dan informasi di era sekarang. Mereka masih setia terhadap tradisi nenek moyang. Mereka juga tetap menjaga dan menghormati hutan yang dianggap terlarang oleh masyarakat sekitar tersebut. Di masyarakat kami itu ada yang namanya leweng atau hutan larangan. Dari dulu sampai sekarang dan seterusnya tidak boleh ada yang mengganggu, biarkan begitu saja, ujarnya. Terdapat Tugu Kujang sebagai simbol khas Sunda. Di Kampung Naga sendiri terdapat Tugu Kujang raksasa atau senjata tradisional khas Sunda yang merupakan ikon baru di wilayah Kampung Naga.
Menurut tokoh masyarakat, tugu tersebut memiliki nilai filosofis dengan masyarakat, yaitu nilai kesundaan yang kuat dari bangunan setinggi 5,5 meter tersebut. Menurut tokoh masyarakat, tugu tersebut dibangun oleh mantan Kapolda Jabar Anton Carlyan. Saat itu Anton yang memiliki hobi mengoleksi banyak benda pusaka, memiliki ide untuk mendirikan sebuah bangunan yang bisa dijadikan sebagai ciri khas dari Kampung Naga. Struktur kujang yang terdapat pada bangunan tersebut terdiri dari 999 keris. Benda pusaka dan benda logam bertuah lainnya, yang dileburkan menjadi satu benda kujang raksasa. Masyarakat Kampung Adat Naga hingga saat ini masih memiliki kesenian tradisional yang hingga saat ini masih dipertahankan sebagai identitas setempat, yakni terbang gembrung, terbang sejak, dan angklung yang seringkali ditampilkan pada momentum khusus di kampung adat itu. Ada 3 kesenian yang sering tampil di Kampung Naga, yaitu terbang gembrung, terbang sejak, dan angklung, kata juru pelihara juga sesepuh Kampung Naga, Ucu Suherlan di Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Atas dasar banyaknya potensi Kampung Naga tersebutlah, masyarakat Tasikmalaya memiliki harapan yang besar terhadap penetapan kampung adat tersebut agar menjadi sebuah desa adat bertaraf nasional, sehingga kedepannya bisa menjadi magnet baru sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan Tatar Sunda bagian selatan Jawa tersebut. Di Bali saja sudah ada desa adat, nah kenapa Kampung Naga tidak menjadi sebuah desa adat, ujar Anton Carlyan. Menurutnya, pengusungan Kampung Naga sebagai desa adat tersendiri dianggap tepat. Eksotisme wilayah, dengan ragam kekayaan adat budaya, menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung yang datang. Itulah sejumlah fakta mengenai Kampung Naga. Apakah Anda tertarik untuk berkunjung ke Kampung Naga?
Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Terima kasih subscribe, like dan komentarnya.